apakah boleh wanita yang sedang datang bulan membaca mushaf? Apakah boleh wanita yang datang bulan membaca apa? Mushaf, membaca Ustaz. Membaca. Membaca. Kalau menyentuh mushafnya tidak boleh. Kalau menyentuh mushafnya tidak boleh. Wanita haid, wanita junub menyentuh mushaf tidak boleh. Tapi kalau membaca, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Wanita haid ini boleh menyentuh, boleh membaca mushaf apa enggak? Yeah. Kalau orang junub, nah kita bahas orang junub dulu. Kalau orang junub, maka nggak boleh membaca Al-Quran. Ya. Kalau orang junub nggak boleh membaca Al-Quran. Nah, orang haid gimana? Pertama wanita haid. Yeah. Nah, orang yang mengatakan wanita haid juga nggak boleh. Loh, kenapa nggak boleh? Sama dengan orang junub, sama-sama berhadas besar. Maka tidak boleh. Karena nas yang jelas itu kan orang junub tidak boleh. Yeah. Sekarang pembahasannya wanita haid. Boleh apa enggak? Para ulama mengatakan sama, tidak boleh membaca. Soalnya orang junub berhadas besar, orang haid juga berhadas besar, sama-sama berhadas besar, maka enggak boleh. Yeah. Tapi ulama yang lain memperbolehkan. Kenapa? Nggak bisa dikiaskan orang haid dengan orang junub. Kenapa nggak bisa dikiaskan? Karena orang junub kapan menghendaki suci terserah pelakunya. Menyengaja berarti saja. Iya, kapan mau suci terserah pelakunya. Misalnya sekarang hadas besar, 2 menit kemudian bisa langsung suci. Dia mandi sudah suci. Iya. Sekarang dia berhadas besar karena junub ya. Dia junub berhadas besar. Habis melakukan hubungan suami istri. 5 menit ke depan mandi. Sudah bisa langsung suci. Karena terserah dia. Kalau orang haid, apa terserah dia? Nunggu saja. Enggak. Kapan sucinya terserah Allah. Ya. Ketika Allah hentikan darahnya berarti suci. Baru ketika itu baru mandi, kemudian suci dari hadas besar. Nah, berbeda. Sehingga kemudian ulama yang kedua mengatakan, adapun orang haid maka boleh membaca. Boleh membaca. Karena kalau tidak membaca maka berkepanjangan tidak membaca Al-Quran. Allah alam. Tetapi kalau misalnya kita yang ditanya cenderung yang mana gitu ya, kita melihatnya kalau memang haid dan dia tidak membaca Al-Quran lebih baik. Tapi bukan berarti kemudian berkurang kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Sudah posisinya tidak membaca Al-Quran tetapi tidak dikir-dikir, nah itu kan ketinggalan kebaikan sangat banyak. Nah, jadi jika mengambil pendapat orang haid tidak boleh membaca Al-Quran, maka sebagai gantinya banyak-banyaklah berzikir. Karena semestinya harus membaca Al-Quran, sekarang tidak membaca karena haid, gantinya zikir sebanyak-banyaknya. Kalau zikir tidak ada masalah. Istighfar, kemudian tasbih, tahmid, takbir, sholawat itu nggak ada masalah. Demikian Allah alam. Baik, untuk apa namanya kriteria dari mushaf itu seperti apa Ustaz? Apakah harus berbentuk buku? Apakah terjemahan itu termasuk juga mushaf? Menyentuh ini. Ya, kalau tadi yang dibahas membaca. Membaca. Kalau kan tadi menyentuh untuk yang hadas besar nggak boleh. Kalau menyentuh hadas besar nggak boleh. Ya, terus yang sekarang jadi yang dimaksud dengan mushaf itu apa? Mushaf. Yang dimaksud dengan mushaf adalah Al-Quran. Ini mushaf. Jadi ini Al-Quran ya, dari Alif Lam Mim sampai An-Nas, ini namanya mushaf. Gak boleh orang haid menyentuh, gak boleh orang junub menyentuh. Nah, adapun pembahasan membaca, kalau orang junub gak boleh membaca, nah orang haid ada perbedaan pendapat. Adapun sekarang yang ditanyakan mushaf itu apa? Ya itu tadi mushaf. Kalau misalnya HP, kalau HP ada kandungan Al-Qur'annya, ya kita buka, kemudian tampil layar surat apa gitu ya. Ini HP. Ini bukan mushaf. Nah, ini HP ya, bukan mushaf. Nah, baik, jazakallahu khairan.